Kemarin saya membuka podcastnya Pandana Baban, menyangkut 3 isu penting yang buat saya, itu istimewa diinformasikan oleh Pandana Baban. Pertama terkait kasus, Sri Mulyani tidak mau membayar utang pemerintah kepada warga negara, ya. Eee, yang kedua terkait dengan pemerasan oleh, lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, ya. Video podcastnya Pandana Baban itu saya ambil bagian yang terpenting, dan saya masukkan di dalam video saya ini. Upaya ini terus terang tidak mudah juga yang dihadapi dia, dalam arti kata saya melihat terus terang aja dari catatan-catatan yang ada pada saya, Sri Mulyani ini meninggalkan bom waktu sama dia. Apa itu bom waktu yang ditinggalkan? Ada keputusan Mahkamah Agung sudah sampai ke tingkat tertinggi di PK 10 tahun yang lalu diputuskan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, harus membayar sekitar 100 miliar kepada satu perusahaan pribumi di Riau, terapi yang mereka ini adalah pedagang hasil bumi. Waktu itu Indonesia tahun-tahun 60-an tidak punya devisa. 70-an. Dikasihlah dia pinjaman 1 juta. Ini. Nah, Mahkamah Agung sudah memutuskan kembalikan uang itu. Sampai detik ini nggak ada kembali. Kalau betul-betul orientasi kepada rakyat, seharusnya ini sudah harus dibayar. Sekarang anaknya ada 2 di Jakarta, ada 1 di Sydney sudah janda, udah umur 70-an, ongkos ke Indonesia pun nggak ada. Demikian juga di London, ongkos ini betul-betul udah terlantar lah, ya kan. Nah, hatinya Sri Mulyani nggak tergerak. Dan kepada ahli warisnya dipermainkan sedikit waktu. Saya sendiri waktu ketemu dengan Sri Mulyani, waktu menanya soal ini, saya ketemu dengan dia, Sri Mulyani mengatakan ada instruksi dari Presiden Jokowi, pembayaran utang-utang seperti ini harus dibicarakan dulu dengan Mahfud, Menko Polhukam. Yeah. Nah, sewaktu ahli waris ini kita ketemukan dengan Mahfud, Mahfud segera mengambil satu tindakan yang segera menyerahkan kepada Kejaksaan Agung, Jamdatun untuk diteliti. Dan hasilnya sudah, hasil penelitian sudah ada dan itu harus memang dibayar. Dan itu pun tidak direalisir. Maka waktu rumahnya dijarah dari keluarga korban yang tidak dibalikan, sampai ngomong, itulah Ibu Sri Mulyani kena karma dia. Kemudian Sri Mulyani mengatakan ke saya, tidak mudah ini Pak Panda mengencarkan. Kenapa? Ini besar ini. Ada jumlah banyak ini. Hitung-hitung sampai 10 triliun utang kepada rakyat yang begini. Yang dulu banyak menolong pada waktu krisis ekonomi. Jadi pengusaha di Jawa Tengah ada, pengusaha di di Sumatera Utara, pengusaha yang membantu pemerintah. Nah, ini tidak pernah di-recovery sampai sekarang. Bu Sri Mulyani kan 15 tahun Bang, hampir lah jadi menteri. Nggak ada itu Bang. Itu bahkan tidak ada yang mengkritik dia. Abang melihat tidak pernah ada itikat baik dari Menteri Keuangan kala itu untuk membayar. Gak ada itikat baik dia. Yang harus dibenahi dia segera, yaitu institusi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kenapa Bang? Karena di pajaklah yang dirasakan oleh mayoritas wajib pajak bagaimana petugas-petugas pajak mempermainkan. Jadi hebohnya dulu Gayus Tambunan, hebohnya siapa dulu, si Rafael Alun, itu nggak mempunyai dampak ke dalam. Jadi ini pengalaman investigasi aku yang langsung adalah korban yang diperas oleh Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Kota. Iya. Terus meyakinkan dia untuk punya nyali ke kantor direktur itu nggak mudah. Karena takut nanti dianggap bahwa ini menjadi blacklist di pajak yang mempersulit orang pajak bisa turun temurun nanti. Dan nggak mudah. Tapi aku berhasil meyakinkan orang ini bahwa saya bawa ke Dirjen Pajak, ceritakan bagaimana kau diperas, nanti kau lihat bagaimana penyelesaiannya. Setelah aku yakinkan dia percaya ke saya, ketemulah kami dengan Robert Papahan. Nah, sewaktu itu Robert Papahan kemudian
biar kami nggak usah selesai. Karena aku bilang kalau nggak ditangani di sini, saya akan sampaikan KPK. Oh, abang bilang begitu ke Dirjen Pajak. Saya akan sampaikan KPK. Iya. Kalau nggak, oke, udahlah biar kami selesaikan aja, kata dia. Mm-mm. Nah, hal seperti ini terjadi lagi pada tahun si Dirjen Pajak Suryo Utomo. Suryotomo. Suryo Utomo ini Dirjen Pajak yang paling lama, 6 tahun. Rupanya saya baru tahu diceritakan oleh stafnya dia, si Dirjen ini, bahwa dia adalah sepupu dari Sri Mulyani. Oh, Suryo Utomo ini. Ya, Suryo Utomo ini sepupunya gitu loh. Kepada Suryo Utomo kita kasih tahu. Ini ada diperas 10 miliar, 7 miliar ditawar terakhir 7 miliar, dan kemudian pembayaran pendahuluan 3 miliar. Mau apa menerima, saya bilang mau temu. Akhirnya Suryo Utomo terima saya dengan wajib pajak ini. Ketemu, karena saya bilang ke Suryo Utomo, atau saya laporkan KPK biar saya selesaikan sendiri, katanya. Memperhatikan dengan seksama informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Dana Baban. Catatan saya yang pertama begini, kalau Pak Dana Baban mengkritik Sri Mulyani, kenapa kok tidak ada netizen selama ini yang mengkritik Sri Mulyani atas sikapnya yang tidak mau membayar utangnya pemerintah kepada warga negara. Padahal Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD katanya sudah memberikan green light. Nah, pertanyaannya juga kenapa Bang Panda baru sekarang mengkritik atau mengungkapkan kasus ini gitu kan? Ya, tapi bagaimanapun saya salut untuk informasinya dari Bang Panda. Yang kedua, saya kira tidak fair kalau bom waktu yang Bang Panda katakan itu mau diestafetkan ke tangannya Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Saya kira bom waktu itu ya harus tetap diletakkan di tangannya Sri Mulyani gitu. Kalau mau meledak ya biar meledak di tangannya Sri Mulyani, nggak fair dong. Bahwa bom waktu itu mau diletakkan di tangannya Pak Purbaya. Ya, nah terkait sikap Sri Mulyani yang tidak mau membayar utang itu sebenarnya kan menjadi pertanyaan besar. Apakah itu keculasan ataukah itu merupakan suatu pelanggaran hukum gitu? Karena di situ kan Bang Panda sudah menginformasikan Presiden Jokowi, Menko Polhukam sudah memberikan green light untuk membayar kepada warga negara yang punya tagihan. Ya, saya dengar itu kan bukan hanya soal kasus itu. Dulu kan Yusuf Hamka juga nagih-nagih utang nggak dibayar juga kan. Nah, jadi artinya gini, sikap Sri Mulyani ini juga bukan hanya di kasus itu. Kalau hanya 10 triliun utang kepada warga negara nggak dibayar, nah itu kan sebenarnya paradoks yang memalukan. Karena kemarin Presiden kita, Pak Prabowo, berpidato di depan sidang umum PBB itu begitu menggebu-gebu, bahkan bukan hanya sanggup mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian, tapi memberikan dukungan finansial sekalipun sanggup. Masakan utang kepada warga negara cuma 10 triliun nggak bayar gitu loh. Yang dikorupsi di Kementerian Keuangan aja ratusan triliun, Bang Panda. Ya, nggak masuk akal kalau Sri Mulyani mengatakan 10 triliun itu besar lalu nggak bisa bayar. Nah, itu harus dimasalahkan. Saya kira potensial untuk dimasalahkan secara hukum sikap Sri Mulyani itu. Karena Presiden dan Menko Polhukam pada waktu itu sudah green light, kenapa dia nggak bayar? Ya, itu pertanggungjawaban pribadinya dia, baik secara perdata maupun pidana, itu sebenarnya potensi untuk bisa dimasalahkan. Saya kira Bang Panda harus membawa sampai ke sana. Nah, yang kedua, terkait pengalaman Bang Panda mendampingi wajib pajak yang diperas oleh lingkungan Direktur Jenderal Pajak itu di 2 periode dirjen, ya, satu eranya Robert Pakpahan, yang kedua eranya Suryo Utomo. Dua-duanya itu wajib pajak diperas di sana dan Bang Panda negosiasi dan Bang Panda gertak dirjen-dirjen itu, kalau nggak mau terima ya bawa ke KPK, ujungnya mereka menerima. Jadi dengan kata lain, di situ berdasarkan informasinya Bang Panda Nababan itu sebenarnya udah ada indikasi di situ praktek penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, praktek manipulasi peraturan perundang-undangan, dan ini sebenarnya berdasarkan informasinya Bang Panda ini, Jaksa Agung dan KPK bisa proaktif itu menyelidiki kasus-kasus itu. Apalagi mereka itu semua masih hidup, masih ada dan belum daluarsa kasusnya itu. Jadi masih bisa diangkat. Maka saya menghimbau nih ya kepada pengacara pajak khususnya alumni dari perkumpulan
pengacara pajak Indonesia atau member atau anggota dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia. Kalau tidak lebih berani dari Bank Panda, itu buat saya memalukan. Bagaimana sekian banyak wajib pajak itu, banyak sekali yang mengalami seperti itu, pemerasan-pemerasan ya oleh pemeriksa pajak khususnya. Dan saya mengharapkan sikap Bank Panda itu menjadi teladan untuk pengacara pajak lebih berani dalam mendampingi wajib-wajib pajak yang mengalami semacam itu. Kalau Bank Panda saja seorang jurnalis dan seorang politikus berani menghadapi dirjen dan menggertak dirjen, masakan seorang pengacara pajak nggak berani mendampingi wajib pajak yang mengalami pemerasan atau tindakan penyalahgunaan wewenang dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, saya mengharapkan sekali lagi sikap Bank Panda ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi, ya, menjadi stimulan bagi para pengacara pajak, khususnya alumni dari Pendidikan Khusus Pengacara Pajak Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin. Salam Merah Putih.